Di video kali ini gue kedatangan laptop yang menggunakan CPU AMD Ryzen AI 7 350. Jadi ini bukan seri HX dari Ryzen AI 300 series. CPU ini juga udah sempat diperkenalkan pada CES 2025, dan apa perbedaan antara seri yang non HX dan juga yang seri HX, gue akan bahas di video kali ini dengan laptop dari Asus, yaitu adalah ZenBook 14 OLED UM3406KA. Yang mana laptop ini sebetulnya memiliki desain ZenBook pada umumnya ya, yang memiliki garis-garis seperti berbentuk segitiga gitu di bagian covernya dengan tulisan Asus ZenBook yang ukurannya cukup kecil di bagian agak sedikit ke bawah gitu. Jadi desainnya sebetulnya nggak mengadopsi desain yang baru-baru banget dari ZenBook, masih sama seperti ZenBook 14 OLED versi sebelumnya. Warnanya tersedia dua varian, yang ada di gua ini adalah versi Jet Black, dan secara dimensi laptop ini sebetulnya udah bisa dibilang compact plus ringan juga. Karena dimensinya itu ada di angka 31,24 x 22,01 x 1,49 cm dan bobotnya hanya 1,28 kg aja. Jadi ini bobotnya sih betul-betul sangat-sangat ringan. Lalu kalau kita ngelihat ke bagian keyboardnya juga memiliki travel distance yang cukup dalam ya, dengan layout tentunya bukan full size karena ini laptop yang kecil, tapi untungnya arrow key meskipun dibikin jadi setengah, tapi dia ukurannya tuh agak lebar, jadi masih tetap oke. Dan touchpadnya juga ini ukurannya lebar, disertai juga dengan number pad yang bisa kalian manfaatin kalau kalian memang udah terbiasa menggunakan numlock atau number pad. Menariknya, laptop ini di bagian I/O-nya juga udah terdapat USB 4 ya, jadi kalau misalkan kalian punya device seperti device Thunderbolt, itu udah bisa dicolokin juga sebetulnya ke si USB 4 ini. Tapi untuk card reader itu memang belum disediakan, walaupun memang ini udah cukup lengkap dan nggak perlu dongle lagi, semisal mau colokin HDMI atau mau colokin USB Type A juga masih tetap disediain sama si Asus ZenBook. Di bagian layarnya juga ini paling jagoan untuk ZenBook. Gua paling seneng dengan layarnya Asus OLED ini ya, karena memang panelnya ini betul-betul bagus secara warna, resolusinya juga tajam karena dia udah di 2880 ya, atau Asus menyebutnya itu 3K. Bahkan refresh rate dari layarnya ini udah di angka 120 Hz. Tapi untuk varian laptop yang satu ini, layarnya itu belum touchscreen ya. Menurut gue sih nggak terlalu bermasalah karena ini juga bukan tipe laptop yang convertible atau laptop 2-in-1 gitu. Ryzen AI 7 350 memang memiliki perbedaan dengan seri HX-nya. Kalau si AI 7 350 ini, dia tuh memiliki total 8 core 16 thread. Sementara kalau versi HX 370-nya, dia tuh punya 12 core 24 thread. Jadi ada perbedaan di situ, dan untuk perbedaan lainnya ialah di bagian integrated graphics-nya, karena meskipun ini versi AI 7 bukan AI 5, tapi dia menggunakan iGPU dengan Radeon 860M, bukan menggunakan Radeon 890M. Jadi perbedaan paling mendasarnya ada di situ. Kalau di bagian NPU-nya atau di bagian si XDNA-nya itu sebetulnya masih sama ya. Jadi baik HX370 atau AI 7 350 ini, dia sama-sama punya NPU dengan besaran 50 TOPS. Lalu yang gue senang lagi untuk XDNA ini, dia tuh sekarang untuk NPU-nya udah bisa dipakai buat generative image. Kalian bisa menggunakan software yang namanya Amuse. Di sana udah ada dukungan untuk menggunakan XDNA 2 jika kalian ingin generative image ya. Jadi bukan cuma untuk upscalernya aja, tapi generate-nya udah bisa full menggunakan si NPU, bukan lagi menggunakan GPU. Ini membuktikan keseriusan AMD untuk generative AI-nya itu dipakainya arahnya bisa kemana dengan NPU yang sekencang ini. Selain itu juga untuk dipakai LM Studio ini tentu masih bisa. Bahkan gue sempat nyoba dengan model DeepSeek R1, itu juga tetap jalan, meskipun ya memang responsnya nggak sekencang discrete GPU, tapi paling enggak kita bisa menjalankan dengan cukup lancar menggunakan LM Studio di sini. Lancar di sini itu dikarenakan prosesor AMD Ryzen AI 300 series udah support yang namanya variable graphics memory ya. Jadi lu bisa mengkonfig VRAM-nya hingga 24 GB loh. Dan kalian bisa lakuin ini lewat Radeon setting. Kebetulan laptop ini punya memori yang cukup besar di 32 GB. Jadi kalau kalian lagi butuh buat AI, kalian bisa set ke 16 GB untuk VRAM-nya sehingga dipakai LM Studio jadi cukup lancar ya. Dan kalian masih tetap punya space 16 GB lagi untuk sistem, yang mana itu sebetulnya juga udah cukup untuk dipakai kerja sehari-hari. Kalau misalkan kalian bingung ya, kalian bisa pakai setting otomatis aja, karena otomatis juga terkadang dia bakalan mendetek otomatis ke 16 GB
kalau misalkan dirasa membutuhkan VRAM yang cukup besar. Dan untuk spesifikasi lengkapnya, dia tuh selain memori yang 32 GB, NVMe SSD-nya udah 1 TB, Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E, memang belum Wi-Fi 7, tapi nggak masalah juga. Dan untuk webcam, dia juga udah Full HD, tentunya ini mendukung untuk studio effect juga ya, karena udah ada NPU-nya. Dan pastinya laptop ini juga udah include Windows 11 plus Office Home Student-nya jika kalian membelinya itu yang bergaransi resmi. Opsi upgrade memang nggak terlalu banyak ya, cuma SSD-nya aja yang bisa diganti karena untuk memori dia bukan pakai SODIMM melainkan pakai LPDDR5X. Utilities tadi udah gue sempat singgung, sisanya ya ada macam AI noise cancelling untuk speaker dan mikrofon. Habis itu untuk pengecasan juga kita bisa limit dan tersedia beberapa profile power yang disediakan oleh Asus untuk prosesornya. Bagaimana kemampuan dari si Ryzen AI 7350 ini? Gue bakalan mulai dari temperatur terlebih dahulu ya untuk Ryzen AI 7350 di laptop ini. Temperaturnya itu gue bisa bilang sangat-sangat beres ya, karena jauh banget dari angka 90 derajat Celcius ketika gue stress test dengan Cinebench R23. Di sini untuk CPU package powernya juga sangat-sangat stabil di angka 28 watt, dan ini adalah mode terkencang dari ZenBook 14 OLED UM3406KA. Lalu selanjutnya untuk skor dari Cinebench R23-nya, di sini Ryzen AI 7350 mendapatkan angka multicore di sekitar 12 ribuan dan single core-nya di sekitar 1800-an. Menariknya, angka 12 ribuan itu gua tes saat gua menggunakan baterai. Jadi laptopnya nggak dicolokin power adapter sama sekali. Kalau dicolokin power adapter, itu dia skor multicore-nya dapat di sekitar 13 ribuan. Jadi bisa dibilang impact performance-nya antara kalian colokin laptop ini dengan power adapter dan juga kalian menggunakan battery only itu kecil banget, hampir nggak terasa. Kalau gue harus bandingin performance-nya, si Ryzen AI 7350 ini, dia tuh punya performance yang tetap lebih kencang daripada Core Ultra 7258V ya, yang mana 258V ini punya multicore di angka 8700-an, dan itu gue tes menggunakan laptop yang modelnya kurang lebih serupa lah, yaitu ZenBook juga. Ini juga menandakan bahwa Ryzen AI 7350 kemampuannya juga sedikit di bawah dari Core Ultra 9285H yang Arrow Lake, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Di atasnya lagi, itu ada Ryzen AI 9365 yang udah lebih superior daripada Core Ultra 9285H, dan kalau kalian pakainya itu HX 370, kemampuannya jauh lebih kenceng lagi itu prosesor. Gue juga cukup impress ya dengan daya tahan baterai yang ada di laptop ini, karena setelah gue cek menggunakan Prokion, ini daya tahan baterai yang bisa gue dapatkan pada Profile Silent bisa mendapatkan angka 10 jam 34 menit untuk video playback. Jadi ini daya tahan baterainya udah cukup panjang. Tapi memang sebetulnya kalau kita ngelihat kapasitas baterainya, ini kapasitas baterainya juga udah cukup besar ya. Jadi sebetulnya bisa diwajarkan juga kalau laptop ini memang akan memiliki daya tahan baterai yang panjang. Jika kalian editing video menggunakan CapCut, ini encoder AV1-nya belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan sama GPU-nya ya, jadi masih berjalan lewat CPU. Ya biarpun kecepatan ekspornya bisa dikategorikan kencang sih untuk sebuah encoder CPU. Kalau kalian pakainya H264, tenang aja, kalian bisa menggunakan GPU-nya dan kecepatannya juga luar biasa kencang. Untuk video 13 menit ini selesai dalam waktu 2 menit 52 detik aja. Kalau kalian pakai DaVinci Resolve, itu AV1-nya udah bisa digunakan dengan encoder dari si iGPU-nya. Jadi kalian udah bisa sangat-sangat kencang untuk ekspor menggunakan encoder AV1 di DaVinci Resolve. Kalau gue cek kemampuan iGPU-nya pada 3D Mark Firestrike, grafik score-nya ada di angka 7400-an. Ini bukan angka yang spesial-spesial banget sebetulnya, tapi kalau kalian pakai main game sebetulnya udah bisa dikategorikan cukup. Apalagi sekarang udah ada fitur-fitur macam kayak FSR, atau bahkan mungkin kalau mau pakai frame gain ya silahkan dipakai frame gain-nya. CPU ini juga udah mendukung untuk AFMF2 ya, jadi kalau gamenya belum ada FSR frame generation, juga kalian bisa menggunakan frame generation melalui Radeon setting. Kalau game kompetitif, tentu kalian udah bisa banget untuk mengejar refresh rate 120 Hz-nya sih. Tapi sekali lagi, laptop ini tuh bukan laptop gaming, jadi gue juga nggak bisa merekomendasikan laptop ini untuk dipakai full bermain game. Paling nggak buat iseng-iseng main game AAA itu kalian udah bisa banget. Bahkan macam kayak Black Myth Wukong aja, itu masih bisa dapetin rata-rata 65 FPS, walaupun ini udah pakai frame generation ya, yang berarti FPS aslinya tuh ada di 30-an dan sebetulnya masih cukup playable. Untungnya kecepatan SSD di laptop ini juga nggak di-nerf sama Asus. Di sini dikasih SSD-nya udah cukup bagus dengan kecepatan sekuensial yang hampir tembus ke 7 GB per second untuk kecepatan bacanya, dan kecepatan tulisnya ada di sekitar 6 GB per second. Random
4K-nya juga udah cukup bagus di sekitar 400-an MB per second. Ya, laptop ini tuh dijual dengan harga sekitar 18 juta kecil ya, 18,1, 18,2, itu belum termasuk voucher-voucher diskon yang dimasukin kalau gue cek. Dan itu yang bergaransi resmi dari Asus Indonesia. Dan menurut gue laptop ini memang pantas disematkan pada sebuah laptop premium. Meskipun memang kalau kita membandingkannya dengan versi HX ini memang jauh lebih adjustable dan udah pasti bakalan lebih kenceng karena punya jumlah core yang lebih banyak lah istilahnya. Tapi kalau misalkan kalian hanya ingin memanfaatkan laptop ini dengan 8 core 16 thread-nya, ini gua rasa udah sangat-sangat cukup. Apalagi dia tetap punya daya tahan baterai yang panjang dan untuk temperatur juga di sini bisa dijaga dengan sangat baik oleh laptopnya. Dan power dari CPU-nya ini memang nggak di-set terlalu tinggi ya sama si Asus ZenBook yang satu ini. Gua rasa laptop ini udah dijadiin sebuah laptop premium yang paket komplit, memorinya udah cukup gede, NVMe SSD-nya juga ini tumben Asus ngasihnya NVMe SSD yang bagus. Lalu kalau kita bicara di bagian prosesornya pun, ini masih tetap kategori CPU yang kencang dan punya daya tahan baterai yang bisa tetap bersaing bahkan dengan Intel Lunar Lake yang kemarin-kemarin gue sempat ngecek, itu kapasitas baterainya juga sama di sekitar 70-an watt-hour. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.